Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema Apit pada mata kuliah analisis real. Materi teorema Apit ini masuk ke dalam teorema limit dan barisan monoton. Nah, teman-teman, di sini ada teorema Apit, yaitu misalkan xn lebih kecil dari sama dengan yn, lebih kecil dari sama dengan zn. Nah, suku-suku yn ini selalu terjepit di antara xn dan zn, teman-teman, untuk setiap n elemen bilangan asli. Jika xn ke L dan zn ke L untuk n ke tak hingga, maka yn ke L untuk n ke tak hingga. Hipotesis bahwa xn kurang dari sama dengan yn kurang dari sama dengan zn berlaku untuk tiap n elemen bilangan asli. Dapat diperlunak menjadi hanya berlaku untuk tiap n lebih dari sama dengan n0 untuk suatu n0 elemen bilangan asli. Dalam menyelidiki kekonvergenan suatu barisan, yang penting untuk kita tangani adalah ekornya, yakni suku-suku xn dengan n lebih besar dari sama dengan n0. Nah, teman-teman, kita akan membuktikan. Nah, di sini diberikan untuk setiap bilangan positif epsilon sekecil apapun, dipilih ada bilangan asli n, sedemikian sehingga untuk mulai dari suku n dan seterusnya berlaku ini, teman-teman, jarak antara suku xn dan L lebih kecil dari epsilon, dan jarak antara suku zn dan L juga lebih kecil dari epsilon. Atau ini, teman-teman, nilai xn terletak di antara L dikurangi epsilon dan L ditambah epsilon, dan zn juga sama, teman-teman, terletak di antara L dikurangi epsilon dan L ditambah dengan epsilon. Akibatnya, untuk semua n yang lebih besar atau sama dengan n, kita peroleh ini, teman-teman, L dikurang epsilon lebih kecil dari xn, lebih kecil dari sama dengan yn, lebih kecil dari sama dengan zn, lebih kecil dari L ditambah epsilon, sehingga yn kurang L itu lebih kecil dari epsilon. Ini, teman-teman, jarak antara yn dan L. Ini menunjukkan bahwa yn ke L, yn konvergen ke L saat n mendekati tak hingga. Ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya contoh soal. Di sini ada contoh, misalkan xn terbatas, maka limit n mendekati tak hingga, xn per n sama dengan 0. Nah, penjelasannya terdapat k lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku min k lebih kecil dari sama dengan xn, lebih kecil dari sama dengan k. Nah, xn ini dia terjepit, teman-teman, di antara min k dan k. Nah, di sini akibatnya kita bagi dengan n, teman-teman, maka akan menjadi min k per n kurang dari sama dengan xn per n kurang dari sama dengan k per n. Karena n mendekati tak hingga, k per n sama dengan 0, maka menurut teorema Apit, limit n mendekati tak hingga, xn per 0 sama dengan 0. Nah, karena ini nilainya 0, teman-teman. Karena menurut teorema Apit, ini ya, limit n mendekati tak hingga, k per n itu sama dengan 0. Selanjutnya, contoh 2. Di sini ada soal limit n mendekati tak hingga 2n pangkat 2 dikurangi 5n per 3n pangkat 2 dikurang 7n ditambah 4 sama dengan ini ya, ini hasilnya, teman-teman. Nah, kita akan mencari dari soal ini.
Nah, di sini soalnya limit n mendekati tak hingga 2n pangkat 2 dikurangi 5n per 3n pangkat 2 dikurang 7n ditambah 4, maka kita bagi dengan n pangkat terbesar, teman-teman. Di sini n pangkat terbesarnya itu n pangkat 2. Jadi, semuanya kita bagi dengan n pangkat 2. Maka akan menjadi 2n pangkat 2 per n pangkat 2 dikurang 5n per n pangkat 2 per 3n pangkat 2 per n pangkat 2 dikurang 7n per n pangkat 2 ditambah 4 per n pangkat 2. Nah, ini nilainya 2, teman-teman. Ini nilainya 2. Jadi, kita tulis di sini 2. Nah, menurut teorema Apit, 5n per n pangkat 2 itu sama dengan 0. Karena juga pembaginya dia lebih besar pangkatnya. Nah, kalau ini kan bisa kita coret, maka tersisa 2. Nah, ini juga ini bisa kita coret, tersisa 3. Jadi kita tulis di sini 3. Nah, 7n per n pangkat 2 itu 0. Lalu n per n pangkat 2 itu juga 0. Nah, jadi hasilnya di sini tinggal 2 per 3, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi teorema Apit. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.